Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus. Nama saya Simon Petrus Markus, seorang hamba Tuhan melayani sebagai Presiden atau Ketua Sinode Gereja Sidang Injil Borneo yang lebih dikenali sebagai SIB Semenanjung. Saya berasal dari daerah Tenom Sabah, dari suku Lundaya. Istri saya dari Lawas, Sarawak. Tuhan memberkati kami dengan 4 orang anak. Saya ingin bercerita tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup saya melalui firman-Nya dan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Namun sejak masa kanak-kanak dan masa remaja, yaitu sekitar 11-12 tahun, saya mengalami bahwa putus asa, bahkan hidup yang tidak bermakna karena pengalaman broken home. Namun pada waktu saya menghadiri suatu pertemuan ibadah doa bersama dengan pelajar-pelajar sekolah menengah, pada waktu ibadah itu sepertinya Tuhan berbicara kepada saya dan kalimat ini sangat menyentuh hidup saya, hati saya, yaitu saya sangat terhutang nyawa dan kasih kepada Yesus. Nah, pada waktu saya merenungkan kalimat ini, saya terbayangkan Yesus yang tersalib di kayu salib, mati untuk menebus dosa saya. Kasih Tuhan telah mengubah saya. Saya teringat pada masa kanak-kanak saya diceritakan pernah jatuh dari rumah dan koma selama 2 minggu di hospital. Dan saya mengingat benar bahwa hidup saya berhutang nyawa dan terhutang kasih oleh karena Yesus yang beri kesembuhan dan pemulihan kepada saya. Ada ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas 10 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ayat firman Tuhan ini berbicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan ayat ini yang mengubah hidup saya dan destiny perjalanan rohani saya. Bahwa Tuhan mengingatkan begitu banyak jiwa yang belum diselamatkan, pekerjanya sedikit, dan saya dipanggil dan diutus untuk pelayanan itu. Pada usia 19 tahun, saya menyahut panggilan Tuhan, meskipun pada usia 14 dan 17 tahun, saya sudah mendengar panggilan itu berkali-kali. Tapi namun saya memikirkan bahwa saya harus punya pendidikan yang terbaik, punya pekerjaan terbaik, gaji atau segala pencapaian yang baik, dan saya memberi kemudiannya kepada Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Tapi pada waktu saya ke sekolah Alkitab pada usia 19 tahun, di sana saya dapat mengerti bahwa bagi Tuhan usia muda saya yang terbaiklah yang harus perkara yang terbaik yang saya persembahkan kepada Tuhan. Meskipun dimulai dengan pelayanan di pendalaman di Sabah selama hampir 2 tahun, namun pengalaman pengembalaan pertama ini pada usia 21 tahun adalah pengalaman yang mengalami proses pembentukan Tuhan. Selepas itu Tuhan memimpin saya ke dalam suatu panggilan ke Semenanjung, Malaysia. Dan dalam pengalaman selanjutnya Tuhan membawa saya ke Semenanjung, Malaysia. Saya mengalami banyak proses dan peneguhan-peneguhan tentang panggilan Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Firman Tuhan inilah yang telah mengubah hidup saya dan meneguh panggilan Tuhan bagi saya supaya melayani sepenuh masa dan segenap hati bagi kerajaan Tuhan. Puji Tuhan, 30 tahun yang lalu
Pada tahun 1996, Tuhan membuka jalan bagi saya melayani di Semenanjung, Malaysia. Suatu pengalaman di mana Tuhan membuka jalan bagi gereja SIB Semenanjung dan berkembang di Semenanjung, Malaysia. Ada satu ayat firman Tuhan yang berulang kali berbicara dalam hati, dan itu di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8. Saya ingin membacakan firman Tuhan itu demikian. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan hujung bumi menjadi kepunyaanmu. Inilah ayat firman Tuhan yang mendorong untuk lebih setia berdoa kepada Tuhan. Gereja-gereja yang kami layani dan jemaat dan hamba-hamba Tuhan bertekun dalam doa. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan telah mempercayakan kepada gereja yang kami layani, 70 gereja di seluruh Semenanjung Malaysia, di semua negeri, hampir di semua negeri yang ada di Semenanjung Malaysia, dan lebih 80 kampung orang asli dari 8 suku etnik asli yang kami layani. Dan ternyata memang firman Tuhan ini digenapi dalam pengalaman pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan bangsa-bangsa dan memberi bangsa-bangsa untuk menjadi milik pusaka, menjadi warisan dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja harus bertekun dalam doa dan bertekun untuk memberitakan Injil. Gereja akan mengalami api kebangunan rohani nyala daripada Tuhan jika gereja tetap memelihara doa dan bertekun berdoa. Bukan karena kekuatan dan kebijaksanaan manusia, tetapi dalam doa kita berserah kepada Tuhan dan Roh Tuhan akan memberkati pelayanan. Bahkan membuka pintu-pintu untuk pekabaran Injil. Di Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia, jika ada 10 orang Kristen, 7 orang Kristen itu ada di Sabah Sarawak atau di Malaysia Timur, hanya 3 orang Kristen yang ada di Semenanjung. Ini bermakna Tuhan mempercayakan kepada kami, yaitu wilayah di mana terlalu atau sangat luas jiwa ladang yang menguning jiwa-jiwa yang baru mendengar Injil. Gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Inilah panggilan Tuhan bagi gerejanya supaya menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang kuasa dan kasih Yesus Kristus kepada semua bangsa. Bertekunlah di dalam pekerjaan Tuhan. Berbanggalah karena dipanggil menjadi pelayan dan hamba Tuhan. Gereja Tuhan harus bergerak dalam panggilan Tuhan ini untuk memberitakan Injil. Meskipun rasanya kita seperti diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala, tapi tetap bersemangat, penuh keberanian dan sukacita melayani Tuhan. Gereja Tuhan jika terus memelihara api doa dan api penginjilan, gereja tetap bertumbuh dan mengalami lawatan Tuhan. Semoga kesaksian ini menguatkan dan memberi dorongan kepada semua hamba Tuhan dan gereja Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia mengikut Yesus sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin.